Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Keluarga Baswedan adalah imigran Arab Yaman. Mereka datang ke Indonesia karena melarikan diri ke berbagai negara. Salah satunya ke Nusantara ini. Mereka dikenal sebagai kelompok Arab Hadrami yang berimigrasi ke Nusantara. Mengutip artikel yang ditulis Markona yang disadur dari redaksi Indonesia.com, mereka merupakan kelompok miskin yang harus meninggalkan Arab karena ajaran dan tingkah laku mereka membahayakan politik pemerintah di masa itu dengan selalu mengatasnamakan agama untuk mencapai tujuan mereka. Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul aneh? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, ada masukan dari teman, sekali-sekali Cak Ompong jangan pakai kacamata hitam katanya. Coba tidak berkacamata. Oke, kita ikuti. Hari ini kita coba membahas ya bagaimana strategi calon presiden. Ketepatan mungkin baru Anies Baswedan yang menjadi bakal calon presiden, yaitu dari koalisi perubahan. Tentu ada strategi pemenangan. Tetapi di dalam pidato Anies saat apel siaga di Partai Keadilan Sejahtera, Pak Anies mencoba ya bercerita bagaimana pemenangan saat Pilkada DKI Jakarta. Tentu strategi daur ulang Pilkada DKI 2017 ala Anies akan dimainkan lagi pada Pilpres 2024. Oke, apa strategi pemenangan Anies Baswedan? Berdasarkan pengalaman pada saat Pilkada DKI Jakarta, itu ada 3 yang Cak Ompong ingin sorot. Yaitu pertama adalah perubahan. Ya, jadi bagaimana Anies mengemas kata perubahan. Karena begitu seseorang atau konstituen mendengar perubahan, itu langsung terhenyak. Ya, seperti Cak Ompong ini kalau mendengar dari salah satu capres yang mengatakan, oh nanti kita buat perubahan, itu langsung terhenyak. Ada apa? Perubahan seperti apa sih? Nah, tentu pasti menawarkan yang jauh lebih baik dari apa yang diterima oleh rakyat saat ini. Ya dong, seperti itu harapannya kalau kita mendengar kata perubahan. Lalu, apa yang ditawarkan mungkin kita belum terima, tapi ditawarkan akan mendapat. Itulah perubahan itu. Ya, yang dimaknai oleh rakyat atau calon pemilih. Ya, Anies paling seneng ini mengucapkan perubahan dan menjadi ikon daripada koalisi, yaitu koalisi perubahan. Beberapa hari yang lalu ada wawancara di televisi, ditanya, ya apa sih konsepnya koalisi perubahan itu? Ya berubah katanya. Nggak tahu tentang berubahnya seperti apa, tapi tidak jelas. Oke, itu satu, perubahan. Yang kedua, Anies paling sering mengucapkan kata keberpihakan. Wah, ini saat Pilkada DKI Jakarta, kalau kita mendengar keberpihakan, wah itu luar biasa. Mungkin bagi rakyat kecil itu rasanya adem. Ya, keberpihakan. Seluruh kebijakan ya dan arah pembangunan itu semuanya untuk rakyat kecil. Itulah keberpihakan. Ya.
memberi kesempatan luar biasa kepada rakyat kecil, memberi peluang, ya, memberi ruang gerak, memberi ruang usaha dan lain sebagainya. Ya, kita bisa saksikan pada saat kata-kata keberpihakan itu diucapkan oleh seorang Anies. Ya, apa keberpihakannya? Yaitu program rumah DP 0 rupiah. Siapapun yang mendengar, terutama rakyat kecil, itu akan luar biasa, sangat percaya, dan pasti pemimpin ini pro rakyat. Tapi bagi orang yang memiliki nalar, hitung-hitungan, baik itu dalam akuntansi atau manajemen, itu hal yang sangat tidak mungkin. Ya, keberpihakan. Terus programnya apa lagi? OKOC akan mencetak lapangan atau pengusaha baru sebanyak 200.000. Nah, ini rakyat kecil, wah itu seperti kena bius. Langsung percaya. Dan pasti akan memilih Anies pada saat itu. Belum lagi slogannya, bahagia warganya, maju kotanya. Wow, itu luar biasa itu. Tapi bagi orang yang memiliki nalar, yang punya analisa, apa yang disampaikan seorang Anies perihal keberpihakan, itu adalah kata pembodohan. Artinya apa? Artinya kita berpihak kepada satu kelompok tertentu, tapi mengabaikan kelompok yang lain. Ya, kita bisa ambil contoh lah, keberpihakan kepada rakyat kecil. Ketika trotoar itu dibangun dengan jutaan rupiah, ya, serta merta PKL jualan di situ. Ya, kembali rakyat kecil di satu sisi dimenangkan, tapi bagi pengguna jalan, pengguna trotoar itu merasa terganggu. Apakah itu keberpihakan? Oke, itu yang kedua. Jadi keberpihakan. Nah, kata yang paling sering sekali yang disampaikan seorang Anies Baswedan, yaitu keadilan sosial. Wah, ini kata-kata keadilan sosial ini luar biasa. Ini sering sekali disampaikan. Bahkan dia mempertegas bisanya tercipta rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini itu dimulai dari keadilan sosial. Jika keadilan sosial itu tidak terjadi, maka yang disebut persatuan dan kesatuan itu tidak akan terjadi. Ya, jadi 3 kata, yaitu tadi perubahan, keberpihakan, dan keadilan sosial, ini kata yang paling sering diucapkan oleh seorang Anies untuk menggugah emosi rakyat kecil. Ya, sekarang pertanyaannya, kita kembali ke rekam jejak. Ya, pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Anies di Jakarta? Dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jokowi saat ini? Nah, kita bisa melihat apa yang dilakukan Anies di kota Jakarta. Kalau menurut Cak Ompong, itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya, hanya terkesan menghambur-hamburkan uang. Nah, kita bisa lihat bagaimana itu patung bambu, ya, sumur resapan, dan lain sebagainya, sama sekali tidak ada bermanfaat untuk apa-apa. Di mana keberpihakannya? Di mana keadilannya? Ya, apa yang berubah? Yang berubah adalah yang sudah bagus dibuat oleh Pak Jokowi dulu saat menjadi gubernur, kelihatan malah dirusak. Ciliwung itu coba, nggak pernah dikeruk, nggak pernah dibersihkan, tapi hanya berdebat masalah normalisasi, naturalisasi. Ya, nah, pertanyaan kedua, apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi sehingga calon presiden kemudian itu akan berbuat jauh lebih baik dari yang sekarang?
kita melihat luar biasa. Keadilan sosial itu bukan hanya sebatas retorika. Dibuktikan. Ya, harga BBM di Papua sana itu sudah sama dengan di Jawa. Ini luar biasa. Ya, baru era Jokowi seperti itu lakukannya. Pembangunan infrastruktur dibangun di mana-mana. Ya, pembangunan tidak hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Siapapun menikmati pembangunan di era Jokowi. Baik yang membenci dia maupun yang senang kepada Pak Jokowi. Ya, dan itulah keadilan sosial. Jadi tidak membeda-bedakan. Oke. Jadi Cak Ompong simpulkan, Anies paling sering menyampaikan perubahan, keberpihakan, dan keadilan sosial. Kata inilah yang paling sering diucapkan beliau untuk menggugah emosi calon pemilih. Sampai jumpa lagi kita dengan Cak Ompong.